Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alvin Yanuar Rahman, SPD MOR, sebagai dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 3 APMI. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai persyaratan dan kode etik profesi guru. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Aisyah Nihayatul, Dea Gustiani, Divria Fahrisani, Elva Nurul Aini, dan Fitri Damayanti. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan materi pertama. Baik, untuk materi pertama yaitu persyaratan profesi guru. Baik, profesi guru, kita mulai dari profesi terlebih dahulu. Nah, profesi pada hakikatnya merupakan suatu janji seseorang bahwa dirinya akan mengabdikan jabatan atau tugas dan pekerjaan terhadap orang yang membutuhkan pelayanan atas dasar panggilan yang muncul dari jiwa atau hati seseorang tanpa merasa terpaksa. Jadi dengan sukarela, kemudian dengan ikhlas, gitu. Hal ini senada dengan pendapat Orma Hamalik yang mengatakan bahwa dalam suatu profesi terkandung 3 makna. Nah, hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Profesi mengandung unsur pengabdian. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Baik, guru adalah jabatan. Nah, jabatannya profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang peserta didik. Untuk tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur yang terlibat dalam peran, dan guru juga berperan dalam proses pembelajaran. Nah, tugas pokok ini hanya dapat dilaksanakan secara profesional. Adapun persyaratan profesional guru itu adalah antara lain sebagai berikut. Baik, yang pertama, memiliki kualifikasi pendidik sekurang-kurangnya pada jenjang diploma atau sarjana. Nah, pendidikan yang di dalamnya terdapat atau tercantum dengan jelas akte kewenangan mengajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu memiliki ciri-ciri kepribadian sebagai seorang pendidik. Contohnya seperti memiliki kasih sayang yang tulus kepada peserta didiknya, memiliki komitmen untuk ikut membantu pertumbuhan peserta didik secara utuh dan sempurna, jujur, ikhlas, adil, bijaksana, dan penolong serta menjunjung hak-hak asasi manusia. Baik, yang ketiga yaitu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada secara kultural, sosial, dan spiritual. Baik, untuk yang keempat yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang menjadi acuan masyarakat dalam berkehidupan dalam hidupnya. Yang kelima yaitu diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai guru atau pendidik. Dan yang keenam yaitu guru harus berakhlak mulia dan menjadi contoh teladan. Beberapa pakar pendidikan telah memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila seseorang ingin menjadi seorang guru. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa syarat untuk memenuhi persyaratan profesi guru. Nah, menurut para ahli, yaitu menurut Al-Abrasi, salah seorang ahli pendidikan Islam dari Mesir, mengemukakan bahwa beberapa syarat bagi seorang guru, yakni yang pertama zuhud. Zuhud itu artinya tidak mengutamakan materi dan mengajar semata-mata karena Allah gitu. Yang kedua yaitu bersih lahir dan batin. Yang ketiga yaitu ikhlas dalam pekerjaan. Yang keempat yaitu pemaaf. Terus yang kelima seorang bapak sebelum ia seorang guru. Terus kemudian yang keenam mengetahui tabiat murid, dan yang terakhir yaitu menguasai mata pelajaran. Itu menurut Al-Abrasi. Nah,
Itu dia materi pertama yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya ada pengertian kode etik guru. Pengertian kode etik guru ini, kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode yang berarti tulisan yang punya arti atau maksud tertentu. Sedangkan etik berarti aturan, tata susila, sikap atau akhlak. Dengan demikian, kode etik secara kebahasaan berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila atau akhlak. Secara harfiah, etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Lalu, poin selanjutnya ada tujuan kode etik guru. Tujuan dibuatnya kode etik guru adalah untuk menjamin agar tugas dan pekerjaan keprofesian guru dapat terwujud sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang guru dan dosen dengan mengedepankan kepentingan semua pihak. Tujuan ditetapkannya kode etik guru adalah yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Selanjutnya, fungsi kode etik guru akan dijelaskan oleh Divrian. Baik, selanjutnya ada fungsi kode etik guru, yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi yang berkaitan dengan tugas guru, diantaranya sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas keguruan, khususnya yang berkaitan dengan muatan normatif pendidikan. Kemudian, sebagai pedoman dalam bertingkah laku agar dapat dijadikan contoh oleh peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, sebagai pedoman untuk bergaul dan berhubungan, baik hubungan dan pergaulan antar sesama pendidik, dengan anak didik, dan dengan staf sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, diantaranya sebagai pedoman agar segala hal yang dilakukan guru tidak bertentangan dengan misi pendidikan. Kemudian, sebagai pedoman dalam mewariskan tata nilai dan tata norma masyarakat pada umumnya yang sesuai dengan misi yang diemban oleh pendidik. Yang ketiga, fungsi yang berkaitan dengan masa depan profesi keguruan, di antaranya sebagai pedoman dalam mewariskan tata nilai dan tata norma agar profesi keguruan tetap ada. Kemudian, sebagai arahan dalam mengantisipasi segala bentuk kedinamisan yang menawarkan standar tingkah laku sehingga keberadaan profesi keguruan tetap eksis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alfa Nurul Aini. Materi selanjutnya mengenai sanksi pelanggaran kode etik guru. Sanksi pelanggaran kode etik guru ini sudah disiapkan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru. Sehingga kode etik ini yang semula adalah aturan yang bersifat sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku guru dapat meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi perdata maupun pidana. Mengingat kode etik adalah alasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggarannya dapat berupa celaan dari rekannya, atau yang terberat ialah dikeluarkan dari organisasi profesi. Dengan adanya kode etik suatu organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah berjalan dengan baik dan mantap. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Damayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitri Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya mewujudkan kode etik guru. Dalam upaya mewujudkan kode etik guru di Indonesia perlu memperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat ini masih dirasakan sebagai kendala. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah kualitas pribadi guru, yang kedua adalah pendidikan guru, yang ketiga sarana dan prasarana pendidikan, yang keempat sistem pendidikan, yang kelima kedudukan, karir dan kesejahteraan guru, dan yang keenam kebijakan pemerintah. Nah, dalam upaya mewujudkan kode etik guru di Indonesia ini tentu perlu adanya kerjasama dari semua elemen yang terkait,
terutama dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan pemaparan materi dari kelompok 3 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.